Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Nugraha dengan NPM 18106310500065 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Singa Perbangsa Karawang. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan sekaligus memberi tutorial mengenai salah satu aplikasi matematika. Sebagai syarat penyelesaian tugas akhir dari mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Adi Ihsan Imami, SSI MPD. Untuk aplikasi yang saya pilih yaitu aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra merupakan aplikasi matematika dinamis yang dibuat dengan menggabungkan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus dan berfungsi sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Nah, aplikasi GeoGebra ini selain digunakan untuk membuat grafik program linier, juga bisa digunakan untuk membuat fungsi, bangun ruang, menyelesaikan persamaan dan sistem persamaan, membuat persamaan lingkaran, elips, parabola, dan lain-lain. Namun di video kali ini saya hanya akan memberikan tutorial bagaimana membuat grafik program linier saja dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Nah, karena laptop saya ada kendala ya, tidak bisa menginstal aplikasi GeoGebra, maka di sini saya membuka aplikasinya itu secara online. Nah, kalian juga bisa mendownloadnya itu di geogebra.org ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, bentar ya, sedang loading. Nah, jadi ini tampilan awal untuk aplikasi GeoGebra kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa menu ya di atas ini. Ini tuh menu move ya untuk memindahkan grafik kayak gitu. Lalu di sini ada menu titik ya, point. Jadi di sini bisa kita gunakan untuk membuat beberapa titik seperti itu. Lalu di sini ada menu untuk membuat garis ya, membuat garis. Terus membuat ruas garis atau segmen. Kemudian ini juga membuat segmen dengan menentukan panjang, lalu membuat sinar dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ini itu untuk membuat beberapa garis yang mungkin tegak lurus, terus sejajar. Kemudian di sini juga ada angle bisector ya. Ini angle bisector ini maksudnya adalah garis bagi kayak gitu dan seterusnya kayak gitu. Lalu ini ada poligon. Nah, poligon ini itu digunakan untuk membuat bangun datar, misalkan segitiga, kemudian segi 4, segi 5 dan seterusnya kayak gitu. Lalu di sini ada untuk membuat lingkaran ya. Di sini untuk membuat lingkaran dan bagian-bagiannya kayak gitu. Lalu di sini elips. Nah, begitu ya. Jadi di sini perintahnya tuh sudah jelas, elips, hiperbola, parabola kayak gitu. Lalu di sini tuh digunakan untuk kayak membuat sudut kayak gitu. Lalu bagian ini digunakan untuk membuat bayangan titik kayak gitu. Lalu ini slider ya, digunakan lebih banyak itu digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif kayak gitu. Lalu ini yang terakhir itu kayak untuk menggeser-geser kayak gitu. Nah, itu merupakan kegunaan dari menu-menu yang ada di sini ya, di atas ini. Lalu di sini tuh ada input. Ini kita digunakan untuk kayak menginput titik, fungsi, persamaan, persamaan dan seterusnya kayak gitu. Nah, lalu di sini ada diagram Cartesius ya.
Nah, diagram Cartesius di sini fungsinya itu jadi kalian masukin gitu kayak fungsinya di sini. Nanti akan muncul gambarannya tuh. Akan muncul gambarannya di sini kayak gitu. Kalau kalian memasukkan garis, maka akan tampil garis. Kalau kalian memasukkan fungsi kuadrat, maka akan muncul kurva dari fungsi kuadrat gitu, dan seterusnya. Nah, langsung aja ya ke tutorial penggunaannya. Nah, di sini saya sudah ada contoh soal ya. Nah, di sini tuh udah ada contoh soal dan pembahasannya kayak gitu. Tapi saya akan mengaplikasikannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra kayak gitu. Nah, di sini kita tuh disuruh mencari nilai maksimum dari 5x ditambah 4y dengan syaratnya yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Lalu syarat yang keduanya x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12 dengan x-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan y-nya itu lebih dari sama dengan 0 kayak gitu. Nah, lalu kita tinggal masukkan aja nih ke persamaannya. Tinggal masukkan aja ke persamaannya kayak gitu. Kan kita mau bikin garis ya, tapi di GeoGebra kan nggak bisa bikin garis kalau pakai pertidaksamaan, harus pakai persamaan. Jadi pertidaksamaan ini kita ganti pakai sama dengan, pakai tanda sama dengan. Jadi nanti x ditambah y itu sama dengan 8 kayak gitu. Lalu kita masukin aja. Kita input tadi tuh x ditambah y sama dengan 8 kan. Tinggal enter. Nah, nanti garisnya itu seperti ini. Kayak gitu. Nah, habis itu kita bikin segitiganya. Ini pakai poligon. Kita klik poligon. Kayak gitu. Nah, kita di sini ya ininya. Nah, karena kita tadi kan syaratnya kan x-nya itu lebih dari sama dengan 0 ya, dan y-nya juga itu lebih dari sama dengan 0. Nah, makanya kita pakai hanya itu di sini nih, di kuadran 1. Kita tinggal klik aja. Nah, titiknya di 0,0 ya, titik A-nya. Lalu kita tarik ke ini ke 0,8 ya. Nah, ini titik B-nya. Lalu kita tarik ke 8,0 ya. Kayak gitu, ini titik C. Nah, lalu selanjutnya kita balik lagi nih ke A. Ke A-nya. Nah, kayak gitu. Nah, ini A-nya kita rubah aja jadi kita rename, kita rubah namanya jadi O. Oke. Nah, habis itu kita input persamaan syarat yang kedua. Kan tadi syarat yang keduanya tuh x ya, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12 kayak gitu. Nah, karena tidak bisa pakai tanda kurang dari, maka kita ganti lagi jadi tanda sama dengan. Jadi nantinya itu x ditambah 2y sama dengan 12. Langsung kita input aja, kita masukin. Tadi ya x ditambah 2 y sama dengan 12. Kita enter aja. Nah, jadi nanti garisnya itu untuk syarat yang kedua itu seperti ini ya. Nah, lalu kita
Abis itu bikin lagi nih poligonnya kayak tadi, tinggal diklik aja poligon kayak gitu. Terus kita mulainya dari titik 0 lagi di sini ya, ke titik 0,6. Nah ini A nya kayak gitu. Terus kita ke titik 12,0. Nah itu titik D nya ya. Terus balik lagi ke 0. Nah kayak gitu. Nah di sini udah ketahuan ya grafik yang masuk ke himpunan penyelesaiannya, yang warnanya itu lebih gelap. Nah ini kan lebih gelap ya daripada yang kedua ini. Nah itu masuk ke himpunan penyelesaiannya. Tapi kan tadi kita disuruh mencari nilai maksimumnya ya. Nilai maksimumnya itu kan 5x ditambah 4y. Nah dari grafik ini yang kita buat itu ada 3 kemungkinan. Itu di titik A, lalu di titik C, atau di titik perpotongannya di sini. Nah, cara mencari titik perpotongannya ini kita pakai intersect ya. Nah, di sini kita klik, terus ini kita tinggal klik aja. Lalu kita klik di sini ya, di antara garis F dan G. Jadi kemungkinannya ada di titik A, di titik E, atau C kayak gitu. Nah kita langsung cari aja. Nah caranya bagaimana? Caranya itu kan tadi persamaannya itu 5x ditambah 4y. Nah kita buat nih FA nya. Nah kita tinggal input aja. Nah kita zoom aja ya. Nah kita tinggal input aja FA, kita tulis F A. Coba kita lihat dulu. Ntar kita ini delete aja dulu. Kita tulis F A sama dengan 5 dikali X, 5 dikali X, terus kita masukin titiknya. Titiknya itu kan A ya, A, terus kita tambah nih, kita tambah dengan 4 dikali Y, terus kita masukkan lagi titiknya A kayak gitu. Nah biar gampang kita copy dulu ya. Ini setelah di copy, ini kita copy dulu. Tar dulu. Nah ini kita copy dulu, Ctrl plus C. Setelah di copy kita enter. Nah ini, nah dapet tuh nih di titik A nilainya itu 24. Nah kita coba cari lagi di titik E.
Nah, kan tadi tuh udah kita copy ya, jadi kita tinggal paste aja, Ctrl plus P kayak gitu. Mana ya? Nah, kita input lagi, Ctrl plus P kayak gitu. Lalu kita rubah ininya jadi FE, lalu A-nya kita rubah jadi E, ini juga kita rubah jadi E. Kita tinggal enter. Nah, dapat nih nilai dari titik E-nya itu 36 kayak gitu. Lalu selanjutnya kita cari di titik C, kita tinggal paste aja. Lalu ini kita tinggal rubah, ini jadi FC, lalu kita rubah ininya jadi C, ininya juga jadi C kayak gitu. Tinggal kita enter. Nah, ketemu nih nilai di titik C nya itu, nilainya itu 40 kayak gitu. Nah, dari ketiga titik ini kita dapat mengetahui kalau yang maksimum itu ada di titik C ya, yang jumlahnya itu paling besar ada di titik C, yaitu 40. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk persamaan maksimum dari 5x ditambah 4y itu ada di titik C 8,0 kayak gitu. Nah, mungkin itu saja ya yang video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.